warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, qabla an nadrus durusana fi hadhihi al-lailah nashkuru wa nahmadullaha alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebelum kita memulai kajian kita malam ini, saya ingatkan agar kita banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya sempurnalah amal-amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah agar membiasakan untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebut. Yang mana hadis-hadis beliau kita kaji di setiap kajian-kajian kita, terutama kajian malam Kamis ini yang mana khusus membahas tentang hadis-hadis ahkam Nabi SAW. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 71 hadis pertama dari kitab Al-Umdah fil Ahkam, dan kita masuk bab berikutnya, bab 11, babul imam, bab tentang keimaman. Sebelum memulai hadis-hadis tentang bab keimaman ini, Syekh Abdullah bin Abdul Salam bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala memberikan pengantar. Kata beliau, hadza babun yudhkaru fihi adabul imami wal ma'mum. Bab ini disebutkan di dalamnya tentang adab-adab, etika-etika atau tata cara menjadi imam dan makmum. Wa ma yajibu ala kullin minhuma, dan apa saja yang diwajibkan atas setiap dari keduanya. Jadi adab ada kalanya secara dasar adalah mustahab dan ada kalanya ada yang wajib. Tergantung dalil mana yang membawakannya. Kata beliau, wa ma yajibu ala kullin minhuma wa yustahab. Apa saja yang wajib bagi imam dan makmum, dan begitu pula apa saja yang dimustahabkan atau disunahkan. Wa fihi bayanu ilaqati ba'dihha bi ba'din. Dan di dalam bab ini terdapat kaitan antara imam dan makmum. Wal imamatu nidhamun ilahi, dan keimaman dalam salat tentunya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yurshiduna Allah Subhanahu wa taala fihi. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita tentang masalah keimaman.
amaliyan ila maqasidis saniyah wa ahdafin samiyah, yang agar aturan-aturan ini agar diamalkan untuk mencapai maksud-maksud yang mulia. Min husni ta'ah wal iqtida'i bil qawad, berupa ketaatan yang baik dan iqtida'u bil quwwat, yaitu mencontoh, meneladani pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Fi mawatinil jihad, terutama dalam konteks jihad. Ketika seseorang terbiasa mengikuti imam dalam salat, maka dia akan terbiasa pula untuk mengikuti komando imam ketika dalam konteks jihad. Wa min husnil nizami wa ta'bi'ah lil a'malil askariyah, berupa mengikuti aturan dan mobilisasi untuk a'malil askariyah, yaitu amal-amal pekerjaan-pekerjaan seorang prajurit ketika dalam kondisi perang. Wal harakatil harbiyah, dan gerakan-gerakan di dalam peperangan, apakah harus maju ataukah mundur dan seterusnya. Wa min ta'awudi 'ala al-muwasati wal musawa, dan agar kita dibiasakan dalam salat jamaah mengikuti imam adalah agar dibiasakan untuk al-muwasah wal musawa, saling tolong menolong dan sikap persamaan. Tidak ada yang merasa lebih besar dan tidak ada yang merasa lebih kecil. Haitsu yaqifu saghiru ma'al kabir, yang mana di dalam salat berjamaah, di dalam shaf-shaf salat, barisan-barisan tersebut berisi anak-anak dan orang tua, yang mana pada pekan yang lalu sudah kita bahas tentang sahnya shaf yang diisi oleh anak-anak. Tidak dianggap batal apabila anak-anak masuk ke dalam shaf salat, selama mereka tidak melakukan pembatal-pembatal salat, misalnya ngobrol dan lain sebagainya. Wal ghani wal ma'al faqir, ada yang kaya, ada yang miskin. Wasyarafu ma'al wadi, ada orang yang mulia yang memiliki kedudukan dan pangkat yang tinggi di masyarakat berbaris bersama dengan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Ila ghairi dzalika min asrarin tafutul hasr, dan hikmah-hikmahnya lain, rahasia-rahasia yang lain ketika syariat salat berupa keimamahan dilaksanakan, akan mendapatkan hikmah dan manfaat yang besar yang tidak terbatas tentunya. Hada wal maqsadil asma huwa ibadatun lillah, huwa ibadatullah ta'ala, dan maksud teragung, tujuan tertinggi dari dilaksanakan keimaman dalam salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khudu'u baina yadayhi, dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis pertama dalam bab ini. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala membawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara mu'allaq. Beliau tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu?" Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya qablal imam, sebelum imam bangkit dari rukuknya? Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya, yaitu dalam momen ruku, imam belum bangkit dari ruku, belum i'tidal, lalu makmum bangkit terlebih dahulu, atau dari kondisi sujud ke duduk di antara dua sujud. An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin, tidaklah takut mereka yang melakukan demikian akan Allah ubah kepalanya
menjadi kepala himar. Au yaj'alallahu suratahu surata himar. Ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rupanya menjadi rupa himar. Kita masuk kepada mufradat asing dari hadis ini. Yang pertama adalah ama. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan rahimahullah taala, ama mukhaffafatun. Ama di sini tidak ditasydidkan, tidak dibaca amma. Kalau amma itu maknanya apa? Adapun. Kalau ama tidakkah. Wa asluha ma nafiyah. Asalnya adalah ma di sini adalah untuk menyafikan, tidak. Lalu didahului dengan hamzatul istifham. A di depannya itu sebagai pertanyaan. Yaitu maknanya adalah istifham taubih atau istifham ingkari. Sebagai bentuk pertanyaan untuk mencemooh atau untuk mencela orang yang berbuat demikian, orang yang mendahului imam. Kemudian yakhsha artinya yakhaf, yaitu takut. Tidaklah takut, tidakkah takut. Maka kandungan dari hadis ini terkandung agar kita takut. Agar kita takut dari mendahului imam. Li'anna al-gharda min al-istifhami huna al-isy'aru bin nahyi. Karena tujuan dari pertanyaan ini adalah memberi informasi larangan. Larangan dari mendahului imam. An raf'ir ra'si qabla al-imam, dari mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepalanya. Terutama dalam momen-momen seperti bangkit dari ruku ataukah bangkit dari sujud. Lalu Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah taala memberikan penjelasan singkat dari hadis ini. Kata beliau, "Innama ju'ilal imamu fi sholati liyuqtada bih." Hanyalah dijadikan imam di dalam salat agar diikuti. Wa yu'tamma bih, dan agar para makmum itu menjadi makmum bagi imam, agar diikuti dan dituruti. Bihaitsu taqa'u tanaqqulatul ma'mum ba'da tanaqqulatihi. Yang mana gerakan-gerakan makmum dilakukan atau terjadi setelah gerakan imam. Wa bihadza tatahaqqaqul mutaba'ah. Yang dengan gerakan-gerakan tersebut maka terrealisasilah mutaba'ah, yaitu mengikuti imam. Buat apa dijadikan imam? Apabila makmumnya membersamai gerakan imam, berbarengan gerakannya atau mendahului. Maka tujuan agung dari ditunjuknya seseorang menjadi imam maka tidak terrealisasi. Fa idza sabaqaul ma'mum fatat al-maqasidul matlubah minal imamah. Apabila makmum mendahului imam, maka terbuanglah tujuan-tujuan yang dituntut dari keimamahan. Idza jaa hadzal wa'idu syadidu ala man yarfa'u ra'sahu qabla imamihi. Oleh karena itu, syariat Islam datang membawakan ancaman yang keras terhadap orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Ancamannya apa? Bi an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah ancam orang yang melakukan tersebut kepalanya akan dirubah menjadi himar. Au yaj'ala suratahu surata himar, atau menjadikan rupanya, bentuknya menjadi bentuk himar. Bihaitsu yamsahu ra'sahu min asali suratin ila aqbai surah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rupa terbaik seseorang menjadi rupa terburuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin apa? Laqad wat-tini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan insan
seseorang manusia itu pada rupa terbaiknya, rupa yang mana kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rupa-rupa kita. Tetapi ketika seseorang melakukan pelanggaran dengan gerakan yang mungkin dianggap sepele, maka Allah rubah rupanya menjadi rupa yang terburuk. Jazaan li hadzal adwi alladhi hasala minhu ar-raf. Sebagai balasan terhadap anggota badan yang bangkit lebih dahulu daripada bangkitnya kepala imam. Anggota badan di sini adalah kepala seseorang. Wal ikhlalu bis shalah, yang mana gerakan tersebut akan merusak atau mengganggu kesempurnaan salatnya. Ada perbedaan pendapat di sini. Apakah salat orang yang mendahului imam itu sah ataukah batal? Di sini para ulama bersepakat, ittafaqul ulama wa ala tahrimi musabaqatil ma'mumi lil imam. Mereka bersepakat bahwasanya mendahului imam itu adalah haram. Dengan dasar adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu tidak haram, tentu tidak Allah ancamkan. Walakin ikhtalafu fi butlani salatihi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batalnya salat makmum yang mendahului imam. Fal jumhuru annaha la tubtil. Pendapat mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mendahului imam tidak batal salatnya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah taala pada risalah beliau berbeda dengan kalangan jumhur. Beliau mengatakan laisa liman sabaqal imama salatun. Tidak ada salat bagi orang yang mendahului imam. Artinya apa? Batal salatnya. Laisa liman sabaqal imam salatun. Wa ashabul imam yaqulun, maka para murid Imam Ahmad mengatakan man sabaqa imamahu bi ruknin ka ruku'in aw sujudin fa alaihi an yarji'a liya'tiya bihi ba'dal imam. Siapa yang mendahului imam dengan satu rukun, misal satu gerakan ruku ataukah sujud, hendaknya dia mengulang kembali gerakannya. Semisal imam belum ruku lalu dia ruku terlebih dahulu, hendaknya dia kembali membersamai imam agar imam tidak tertinggal dari gerakannya. Fa illam yaf'al 'amdan hatta lahaqahul imam batalat salatuh. Seandainya dia tidak melakukannya, dia tetap ruku misalnya, lalu sampai diikuti imam menyusulnya, maka salatnya batal. Misalnya dia ruku terlebih dahulu, kalau dia tidak kembali berdiri sampai imamnya ruku, maka batallah salatnya. Tetapi apabila dia kembali bangkit dengan niat untuk berdiri mengikuti imam, maka tidak batal salatnya. Maka kata Syekh Abdullah, wasahihu ma dzakarahu fi risalah. Maka yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam risalah beliau, min anna mujarradas sabqi 'amdan yabtulus shalah atau yubtilus shalah. Sekedar mendahului imam secara sengaja, bukan tidak sengaja ya, sengaja, maka batalah salatnya. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan inilah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Di anal wa'ida yaqtadir nahyu. Karena ancaman ini berkonsekuensi adanya larangan. Wan nahyu yaqtadil fasad. Dan larangan itu berkonsekuensi rusaknya apa yang dilanggar. Ini adalah kaidah ya. Antum garis bawah ini. Al wa'idu yaqtadir an-nahya wan nahyu yaqtadil fasad. Larangan berkonsekuensi apa? Ancaman berkonsekuensi
adanya larangan, dan larangan apabila dilanggar maka rusaklah apa yang dia langgar tersebut. Istinbat dari hadis pertama ini, yang pertama adalah tahrimu raf'ir ra'si fi sujudi qabla al-imam. Haramnya mengangkat kepala dalam sujud sebelum imam bangkit dari sujud. Termasuk pula rukuk tadi yang saya sebutkan. Wal wa'idu fihi dalla ala man'ihi. Andanya ancaman dalam hadis ini menunjukkan atas larangannya. Idz la wa'ida illa ala muharram. Tidak ada ancaman melainkan pada sesuatu yang diharamkan. Wa qad u'ida alaihi bil mas. Yang mana orang yang melanggar itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan rupa manusianya. Wa huwa min asyaddil 'uqubat. Dan ini termasuk hukuman yang paling berat, dirubah rupanya. Yang kedua, yulhaqu bidzalika musabaqatul imam fi kulli tanaqqulatis shalah. Dikategorikan dengan mendahului imam pada seluruh gerakan salat, tidak hanya sekedar rukuk dan sujud. Walaysa hada min babil qiyasi wahdah. Dan ini bukan termasuk sekedar qiyas saja, analogi saja. Fa ziyadatan 'ala al-qiyas as-sahih akhraj al-Bazzar min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Ya. Walaupun qiyas saja sudah diterima, apalagi adanya tambahan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar, yang mana disebutkan dalam hadis tersebut alladzi yahfadhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang turun lebih dahulu sebelum imam dan bangkit lebih dahulu sebelum imam bangkit, innama nasiyatuhu biyadi syaitan, maka hanyalah ubun-ubunnya sedang dikuasai oleh syaitan atau di tangan syaitan. Ini hadis marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seandainya hadis ini tidak ditemukan, tentu kata-kata tidak boleh mendahului imam dalam satu kasus tentu berkonsekuensi pada seluruh gerakan imam. Bangkit terlebih dahulu saja tidak boleh, apalagi turun terlebih dahulu. Istinbat ketiga, wujubu mutaba'atil ma'mum lil imami fi shalah. Wajib untuk mengikuti makmum mengikuti imam dalam salat. Nanti akan jelaskan pada hadis berikutnya secara rinci. Faedah keempat, innal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal yang dituai. Siapa yang menabur, dia akan menuai atau memanennya. Fahina kana ar-raf'u fir ra'si juziya bil wa'idil bil mas. Yang mana orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan dibalas dengan ancaman dihapuskan rupa manusianya. Maksudnya di sini ar-raf'u fir ra'si maksudnya merangkat kepalanya sebelum imam. Adapun orang yang mengangkat kepalanya setelah imam tentu tidak terkena ancaman ini. Kemudian yang kelima, tawa'adal musabiqu bil masqi ila suratil himar. Orang yang mendahului imam terancam dengan dihapuskan wajahnya dengan diganti rupa keledai. Lima bainahu wa bainal himari minal munasabati wasyabahi fi balada wal ghaba. Allah Subhanahu wa taala menggantikan rupa orang yang mendahului imam dengan rupa keledai. Mengapa pakai keledai? Karena di sini ada sisi persamaan. Orang yang mendahului imam dengan sifat keledai, yaitu al-balada wal ghaba, itu kepandiran dan kebodohan. Ini celaan yang sangat keras dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basri terhadap orang yang mendahului imam dalam salat. Li'annal musabiqa idza kana ya'lamu annahu lan
yansarifa minas salati qabla imamihi. Karena orang yang mendahului imam, seandainya dia tahu dia tidak bisa atau tidak akan menyelesaikan sholat sebelum imamnya selesai, lalu buat apa dia mendahului imam? Dia pasti menunggu imamnya salam terlebih dahulu, kecuali dia niatnya mufaraqah, memisahkan diri dari salat jamaah, ya silakan. Tetapi apabila dia masih berniat sebagai makmum, tentu dia harus menunggu imamnya salam. Falaisa hunaka natijah fil musabaqah, sehingga tidak ada hasil yang positif ketika dia mendahului imam. Fadalla ala ghabaihi wa dha'fi aqlihi, maka itu menunjukkan atas kebodohan dan lemah akalnya, lemah pikirannya ketika dia mendahului imam dalam satu di antara gerakan-gerakan sholat. Kemudian faedah ke-6, tadullu musabaqatul imami ala raghbati fi isti'jadil khuruji minas shalah. Ketika makmum mendahului imam, itu menunjukkan bahwasanya dia suka terburu-buru, ingin segera selesai dari sholat. Wadzalika marad, dan ini adalah penyakit hati. Dia penyakit hati. Jawa'uhu an yatadzakara sahibuhu annahu lan yaslam qabla al-imam atau lan yusallima qabla al-imam. Obatnya adalah agar pelakunya ingat dia tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa salam sebelum imamnya salam bila dia niatnya sebagai makmum. Padahal ketika seorang mukmin, seorang hamba berlama-lama dalam sujudnya dan rukuknya, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dia ingin segera selesai, ingin segera mendahului imam. Misal imam ruku, dia ingin cepat berdiri. Ketika imam sujud, dia ingin cepat duduk dan seterusnya. Padahal saat itu adalah momen-momen di mana dosa-dosa seorang hamba itu Allah gugurkan. Sehingga orang yang berakal tentu akan memanfaatkan momen-momen tersebut untuk memperbanyak zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, al-wa'idu bi taghyiri suratin min man yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ila surati himarin amrun mumkin. Ancaman berupa perubahan rupa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam kepada rupa keledai adalah perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum ada kisah yang valid tentang hal ini. Ya, walaupun dikisahkan ada seorang syekh ya, yang mana beliau tidak mau dilihat oleh muridnya. Tapi di sini tidak terselisihkan kevalidan kisah tersebut. Alasannya kenapa dia tidak mau dilihat oleh muridnya, dia memakai takbir. Alasannya dia mencoba di sini. Lalu benarlah apa yang terjadi, bahwasanya rupanya menjadi rupa keledai itu, tapi ini dipertanyakan kevalidannya. Walakinnahu lam yunqal wuqu'uhu, ya, kata Syabullah. Tetapi belum dinukil tentang terjadinya orang yang mendahului imam langsung berubah benar-benar jadi keledai, itu jarang ya. Perkara yang nadir ya. Wa yuhtamalu an yarji'al ma'na min tahwil surah ila tahwil nahizah. Dan kemungkinan maknanya bisa dibawa kepada makna perubahan rupa pada perubahan sifat. Wa dzalika bi an yusbiha balidan kal himar. Mana orang yang mendahului imam menjadi orang yang bodoh seperti keledai karena melakukan perbuatan yang sia-sia, bahkan bisa terancam batal sholatnya. Sekali lagi, ini belum pernah dinukil secara sahih bahwasanya orang yang mendahului imam itu benar-benar
berubah rupanya menjadi rupa keledai secara hakiki. Wallahu taala a'lam. Adapun apabila jenengan punya kisah yang valid, tentu bisa berbagi faedah dengan saya. Kemudian hadis ke-73 atau hadis kedua dari bab ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ma ju'alal imamu liyutamma bih, hanyalah dijadikan imam adalah agar diikuti. Fala takhtalifu alaihi, janganlah membedai imam, janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir segeralah bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka segeralah ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka segeralah sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, apabila imam salat dalam keadaan duduk maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Baik, kita jeda terlebih dahulu karena sudah mendengar alarm. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalatul qamah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke hadis ke-74 ya. Kita lihat nanti faedahnya sekaligus ya di akhirnya agar tidak terulang. Hadis ke-74, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah beliau dalam keadaan beliau sakit. Sebagaimana antum bisa lihat di mufradat di Gharibul Hadis, syakin ismu fa'ilin minal syikayah wa huwal marad. Syakin adalah isim fa'il dari syikayah, keluhan, artinya adalah sakit. Fa shalat jalisan, dan beliau salat dalam keadaan duduk dari awal. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, maka ada beberapa sahabat yang mengikuti salat beliau dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an yajlisu, lalu beliau pun berisyarat agar mereka ikut duduk. Falamma insarafa, ketika beliau selesai, qala, beliau bersabda, innama ju'alal imamu liyutamma bih. Beliau bersabda, hanyalah imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia bangkit maka bangkitlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Ini ada isyarat bahwasanya makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah, walaupun ini dibela kuat oleh Syekh Al-Albani ya. Al-Imam Al-Albani dalam sifat salat Nabi beliau bahwasanya makmum tetap disyariatkan membaca sami'allahu liman hamidah. Tetapi makna yang sharih dari hadis ini bahwasanya makmum adalah cukup langsung membaca rabbana walakal hamd. Karena apa yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah qiyas terhadap bacaan amin imam. Qiyas apabila berhadapan dengan dalil, tentu qiyasnya itu adalah disisihkan atau dinasahkan.
Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Apabila imam salat duduk, salat sambil duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Faedah bahasa di antaranya adalah fakabbiru farfa warka'u. Kata-kata fa di sini adalah maknanya adalah ditartibi wa ta'qib, yaitu urutan. Janganlah kita melakukan sesuatu dari satu gerakan sholat sampai imam melakukannya. Ini tertib, urutan, jangan mendahului. Wa ta'qib, ta'qib itu bertautan dalam waktu yang dekat atau segera. Tidak boleh menunda-nundanya terlalu jauh. Semisal imam baca takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu kita apa? Sibuk memperbaiki niat sehingga sampai imam membaca amin kita baru Allahu Akbar. Ini adalah bukan takkib. Padahal di hadis ini dan di hadis sebelumnya Rasulullah SAW bersabda wa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, yaitu takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, takbir perpindahan, hendaknya makmum segera mengikuti, jangan menunda-nunda. Terutama anak-anak ini ya, yang mana ketika salat tarawih mereka menunggu imam hampir sujud, hampir rukuk. Misalnya, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mereka baru Allahu Akbar agar kebagian rukuknya. Ya walaupun mereka dapat rukuk, tentu akan kehilangan manfaat terlampau banyak ya, karena apa? Dia tidak sempat membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Maka dengan kita mengetahui kata-kata idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka segeralah bertakbir, jangan menunda-nunda untuk melakukan hal-hal lain di luar sholat. Bagaimana kalau berat untuk meluruskan niat? Ya, solusinya adalah disiapkan sebelum imam bertakbir. Kita sudah sibuk menyibukkan hati kita untuk memulai sholat, sehingga ketika imam bertakbir kita sudah siap mengikuti takbir imam. Jangan imam baru bertakbir ya baru berniat. Misalnya orang yang membaca niatnya, nah itu an usolli fardhu kada wa kada, sampai kehilangan waktu yang disyariatkan agar bersegera mengikuti gerakan imam. Kata Syekh Abdullah, wa mana tertib antaqau ba'dah. Mana tertib atau urutan adalah melakukan setelah gerakan imam. Ini tertib. Wa ta'qib bi antaliyahu mubasyarah. Mana ta'qib adalah dia melakukannya segera ya, setelah gerakan imam. Fala tuwasawihi wala nata'akhkhar wala tata'akharu anhu. Dia tidak membersamai barengan gerakan imam atau terlampau jauh. Membersamai misalnya imam angkat tangan baca Allah, dia makmumnya sebagai makmum ikut gerakan bareng-bareng, itu enggak boleh. Tetapi kita tunggu imam sampai melafalkan takbir dengan sempurna Allahu Akbar, maka makmum baru Allahu Akbar. Itu berurutan, bukan membersamai, baik secara bacaan maupun gerakan. Dan tidak pula terlampau jauh ketika mengikutinya. Semisal tadi yang saya contohkan ya, imam sudah selesai baca Al-Fatihah, dia masuk ke surat, lalu dia baru bertakbir karena mungkin ngobrol ataukah sibuk dengan makanan dan minuman dan seterusnya. Kemudian gharibul hadis kedua ju'ila, termasuk dari af'alut tahwil. Ini kita lewati. Kemudian yang ketiga ajma'un, ta'kidu li dhamiril jam'. Ajma'un adalah takkid sebagai penekanan dari dhamir al-jam', yaitu semuanya. Kemudian kita masuk ke makna umum dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah taala mengatakan, fi hadainil haditsaini bayanu sifat iqtida'il ma'mumi bil imam. Pada dua hadis ini, hadis ke-73 dan ke-74, terdapat keterangan tentang tata cara
mengikuti imam, wa mutaba'atihi, dan tata cara menurutinya. Faqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ma'mumin ila al-hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada para makmum kepada hikmah fi ja'lil imam, dengan ditunjuknya seorang imam, wa hiya an yuqtada bihi wa yutaba', yaitu agar diikuti dan dituruti. Fala yakhtalifu alaihi bi'amalin min a'malis shalah, hendaknya tidak diselisih dengan satu gerakan di antara gerakan-gerakan salat. Semisal imam berdiri, dia justru ruku, imam duduk justru dia sujud. Wa innama tura'a tanaqqulatuhu bi nidhamin wa diqqatin, hendaknya diperhatikan gerakan-gerakan imam dengan perlu kedisiplinan dan ketelitian, terutama bagi makmum yang duduknya jauh dari berdirinya jauh dari shaf pertama, apalagi imamnya mungkin bacaan takbirnya pelan. Fa idza kabbara lil ihram fakabbiru antum kadzalik, apabila imam bertakbiratul ihram maka hendaknya kalian bertakbir. Wa idza raka'a farka'u ba'dah, apabila dia ruku maka rukuklah setelahnya. Wa idza dzakarakum anna Allaha mujibu liman hamidahu bi qouli sami'a Allahu liman hamidah, apabila imam mengingatkan kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima orang yang memujinya dengan bacaan sami'a Allahu liman hamidah, Allah taala mendengar bagi siapa yang memujinya. Fahmadu ta'ala biqaulikum rabbana lakal hamd, maka kalian ikuti pujian imam dengan membaca rabbana lakal hamd, ya Allah bagimu segala puji. Wa idza sajada fatabi'uhu wasjudu, apabila imam sujud maka ikutilah, segeralah sujud. Wa idza shalla jalisan li'ajzihi 'anil qiyam fatahqiqan lil mutaba'ah sallu julusan walau kuntum 'alal qiyam qadirin, apabila imam salat sambil duduk karena lemah, entah karena cacat permanen ataukah karena sakit, maka sebagai bentuk realisasi dari mutabah imam yang sempurna, maka sebagai makmum pun hendaknya duduk walaupun kita mampu untuk berdiri. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit sehingga beliau salat dalam keadaan duduk. Wa kana sahabatu yadhunnuna anna 'alaihim al-qiyam, dan para sahabat menyangka bahwasanya mereka tetap wajib berdiri liqudratihim 'alaihi, karena mereka mampu untuk berdiri. Fasallu wa ra'ahu qiyaman, maka mereka pun salat dalam keadaan tetap berdiri. Tetapi Rasulullah SAW berisyarat agar mereka ikut duduk bersama Rasulullah SAW. Maka tatkala selesai dari salat, beliau memberikan petunjuk, memberi panduan bahwasanya imam la yukhalaf, agar tidak diselisihi. Wa inna ma yuwafaqu li tahqiqil mutaba'ati tammati wal iqtida'i al-kamil. Hendaknya imam itu dituruti, agar terjadi mutaba'ah, pengikutan yang sempurna dan lengkap pada imam. Bihaitsu yusallil ma'mumu jalisan ma'a qudratihi 'alal qiyam li julusi imamihi al-ajiz. Yang mana dalam ini beliau mencontohkan walaupun makmum mampu untuk berdiri, tetapi ketika imam karena ketidakmampuannya salat sambil duduk, maka makmum pun hendaknya salat juga sambil duduk. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sahnya makmum yang salat wajib, yang salat fardu bermakmum kepada imam yang salat sunnah. Maka di sini mazhab Maliki, Hanafi dan
apa yang masyhur dari kalangan Hanabilah, dari kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya orang yang sholat fardu bermakmum di belakang orang yang sholat sunnah itu tidak sah. Mustadillina bihadzal hadis alladzi ma'ana. Mereka berdalil, berargumen dengan hadis ini. Inna maju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanyalah dijadikan imam untuk diikuti. Wa qaulul ma'mum muftaridan wal imamu mutanaffilan mukhalifatan bainahuma fin niyyah. Dan keadaan makmum yang salat fardu sedangkan imam yang salat sunnah tentu berbeda dari sisi niat. Wa huwa min asyaddi anwa'il ikhtilaf, kata pendapat ini. Bahasanya perbedaan niat adalah termasuk perbedaan dari jenis yang sangat nyata. Wali anna madarul amal 'ala niyyah, karena amal itu berkisar seputar niat. Apabila niat antara makmum dan imam berbeda, tentu salatnya makmum tidak sah. Ini menurut pendapat pertama. Lalu yang kedua, wa dhahaba Syafi'i wal Auza'i wa Tabari ila sihhatil ihtimami al-muftarid bil mutanaffil. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Al-Auza'i dan Tabari berpendapat bahwasanya makmum yang sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat sunnah adalah sah. Wahya riwayatun ukhra 'an Imam Ahmad, dan ini juga pendapat lain dari Imam Ahmad, yang mana yang paling terkenal dari pendapat Imam Ahmad adalah tidak sah. Tetapi ada salah satu pendapat beliau yang tidak begitu terkenal, bahwasanya beliau juga berpendapat bahwasanya salatnya makmum yang beda niat adalah sah. Dan ini dipilih oleh sebagian murid-murid beliau, pengikut beliau, yaitu Ibnu Qudamah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain, yang berdalil dengan hadis Mu'adz bin Jabal yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yarji'u fa yusalli biqaumihi tilka shalah. Yang mana Mu'adz bin Jabal salat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini niatnya salat fardu. Lalu beliau kembali, Mu'adz bin Jabal ini kembali kepada kaumnya, lalu dia mengimami kaumnya itu salat Isya. Dalam kaidah apa? Salat yang diulang 2 kali, maka salat yang kedua adalah salat sunnah. Jadi di sini Mu'adz bin Jabal salatnya sunnah, tetapi makmumnya berniat salat Isya, salat fardu. Kemudian dalil lain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi fi salatil khauf. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sekelompok dari para sahabat beliau dalam salat yang dilakukan dalam keadaan perang, 2 rakaat. Tsumma sallam, kemudian beliau salam. Tsumma shalla bi ta'ifatil ukhra raka'ataini tsumma sallam. Kemudian beliau bangkit untuk salat kembali dengan kelompok sahabat yang lain, 2 rakaat dan kemudian salam. Nah, di sini riwayat Abu Dawud rahimahullah taala. Maka salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan pada kali kedua, maknanya adalah salat tersebut adalah sunnah bagi beliau. Maka makna dari fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihi imam, adalah fi af'ali salat, pada gerakan-gerakan salat, gerakan zahir. Tetapi gerakan yang batin di antara niat adalah tidak mengapa. Sebagaimana misalnya imam membaca doa iftitahnya, misalnya Allahu akbar kabira, adapun makmum membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ala, tidak mengapa, karena tidak secara zahir, ucapannya berbeda tetapi tidak mengapa. Wal qailuna bi sihhatis salati yalzamuna ghayra al musahhihina laha, dan orang-orang yang berpendapat bahwasanya salatnya makmum itu sah walaupun berbeda dengan imam, melazimkan kepada pendapat yang tidak sah, ya,
pendapat yang tidak menyatakan sah salatnya makmum kepada imam yang berbeda niat dengan mengatakan antum aidan tusahhihuna salatal muftarid bil mutanaffil ma'khtilafihima fin niyyah. Kalian juga mengesahkan salatnya makmum yang fardu kepada imam yang salat sunnah, padahal berbeda-beda niatnya. Kallati tamna'unaha, sebagaimana yang kalian katakan tidak sah. Fal yuzimukum at-tanaqud fi istidlal, maka melazimkan adanya kontradiksi dengan ucapan kalian sendiri. Ya, tatkala orang-orang yang berpendapat tidak sah salatnya makmum yang berbeda dengan imam, mereka juga mengesahkan hadis-hadis tersebut. Tentu ini akan kontradiksi. Ini satu perbedaan pendapat pertama. Adapun perbedaan pendapat yang kedua, waqtalafu aidan fi salatil ma'mumin julusan ma'al qudrah 'alal qiyami khalfal imamil ajiz 'anil qiyam. Mereka berpendapat juga berbeda pendapat tentang salatnya makmum yang duduk padahal mampu untuk berdiri di belakang imam yang duduk karena tidak mampu. Pendapat yang pertama, fadhabatil dhahiriyatu wal auza'i wa ishaq ila anna al ma'mumin yusalluna khalfal imamil ajiz 'anil qiyami julusan walau kanu qadirina 'alal qiyam. Ya, madzhab dhahiriyah, kemudian Auza'i dan Ishaq berpendapat bahwasanya makmum boleh duduk ketika sholat di belakang imam yang duduk, walaupun imamnya itu mampu untuk berdiri. Di antara argumentasi yang mereka bawakan adalah dengan dua hadis ini, hadis ke-73 dan ke-74 dari kitab Muntadhalah. Kemudian pendapat kedua, di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dan selain beliau berdua, ila annahu la yajuzu lil qadir 'alal qiyami an yusalliya khalfal qa'id illa qa'iman. Tidak boleh bagi orang yang mampu untuk berdiri untuk sholat dalam keadaan duduk, melainkan dia harus berdiri. Wahtaju bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka berhujjah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradin mautihi qa'idan wa shalla Abu Bakar wan nasu khalfahu qiyaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada keadaan Sa'id yang membawa beliau kepada wafatnya beliau dalam keadaan duduk. Adapun Abu Bakar dan para sahabat ketika itu salat dalam keadaan berdiri. Dan beliau tidak berisyarat untuk menyuruh mereka duduk. Wa ajaba haula'i an hadisai al-bab wa nahwihima bi ajwibatin dha'ifah. Ya. Mereka ini menjawab dua hadis yang kita bahas ini dengan jawaban yang lemah. Dan yang beliau anggap paling kuat adalah dua alasan ini. Yang pertama adalah anna hadisai al-bab wa ma syabahuma mimma yusbitu sihhata salatil qa'idil ajiz bil qa'idil qadir mansuhatun. Bahwasanya dua hadis ini dan hadis yang menetapkan salatnya makmum yang mampu untuk berdiri lalu dia ikutan duduk bersama imam yang tidak mampu untuk berdiri, kata mereka adalah dihapus hukumnya. Karena kondisi Rasulullah SAW ketika sholat itu sholat sambil duduk lalu makmum berdiri adalah hadis terakhir. Ini kalau memakai metode tarjih, metode tarjih yang menguatkan salah satu hadis yang kesannya itu bertabrakan atau bertentangan. Bi hadis salati fi maradi mautihi bin nasi qa'idan wa hum qa'imuna khalfa. Wa lam ya'murhum bil qu'ud di sini. Dalilnya adalah
terhapus oleh hadis terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau sholat dalam keadaan duduk, sedangkan para sahabat beliau sholat dalam keadaan berdiri dan beliau tidak menyuruh mereka untuk duduk. Ini jawaban dari Al-Imam Syafi'i dan selain beliau. Ada Imam Ahmad mengingkari jawaban gurunya, bahwasanya ini tidak dihapus. Apa namanya sini? Kaidahnya adalah wal aslu adamun nas bainan nusus syar'iyyah. Fondasi awalnya adalah tidak ada penghapusan hukum di antara nas-nas syariat. Wa annahu mahma amkan jam'u bainaha wajibal masiru ilaihi. Apabila di antara dalil-dalil itu ada terkesan saling bertabrakan, saling kontradiksi isinya, bila memungkinkan untuk digabungkan, diamalkan masing-masing, maka inilah yang lebih selamat, kata Imam Ahmad. Li'annahu i'malulaha jami'an, karena semua hadis yang terkesan itu kontradiksi, bertentangan itu masing-masing diamalkan pada kondisinya masing-masing. Dan inilah yang lebih baik. Selama mungkin untuk digabungkan pengerjaannya, maka metode tarjih itu nanti diundur. Jangan ujung-ujungnya ujuk-ujuk tarjih, ujuk-ujuk tarjih. Ini yang pertama. Jawaban kedua dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, min ajwibatil mukhalifina li hadisail bab da'wat takhsisi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya alasan adanya momen tersebut adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yu'ammi jalisan, yang mana beliau mengimami sahabat dalam keadaan duduk, wala yasihu li ahadin ba'da, dan itu tidak sah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza jawabul Imam Malik wa jama'atun min atba'ih, dan ini adalah jawaban dari Imam Malik pada pendapat pertama, kalangan Dzahiriyah, Al-Auza'i dan Ishaq, dan selain dari mereka bertiga. Wal mukhassas indahum hadisul Sya'bi an Jabir marfu'an, dan pengkhususnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi dari sahabat Jabir bin Abdullah secara marfu, la yu'amman ahadun ba'di jalisan, kata hadis ini. Namun di sini hadisnya adalah dhaif, bahwasanya tidaklah seseorang pun boleh mengimami setelahku dalam keadaan duduk. Tapi hadis ini adalah lemah. Wa ujiba an hadzal hadis bi annahu la yasihu bi wajhin minal wujuh. Jawabannya adalah bahwasanya hadis ini tidak sah atau tidak sahih. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala mengatakan qad urifa anna al-asla adamu takhsisi hatta yadullu alaihi dalil. Sebagaimana tadi adalah anal asla adamun nasakh bainan nusukh. Fondasi kuat ketika dalam memahami nas dalil adalah tidak dihapus sampai ada dalil yang kuat bahwasanya itu saling menghapuskan. Begitu pula fondasi dalam memahami dalil adalah tidak ada khususan bagi Nabi sampai adanya dalil yang kuat bahwasanya adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad 'arada hadzal hadis al-dha'if al-mustadil bihi 'ala takhsisi hadisan asah minhu. Dan ini tidak sah. Bahwasanya hadis yang lemah tidak dapat jadi pengkhusus bagi hadis yang lebih kuat darinya. Kalau mau, maka datangkan dalil yang sama-sama sahihnya sebagai pengkhusus. Wa huwa ma akhraja Abu Daud anna Usaid bin Khudair kana yu'ammu qaumahu, bahwasanya Usaid bin Khudair mengimami kaumnya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Faqila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, inna imamana maridun,
sesungguhnya imam salat kami sedang dalam keadaan sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla qa'idan fashallu qu'udan." Apabila imam kalian sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk juga. Ini dalil yang menguatkan pendapat pertama. Kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwasanya di antara dua pendapat ini hendaknya kita saling berlapang dada, dengan lebih condong pada pendapat pertama. Kata beliau, wa ini tada bihimul imamu ar-ratibu sholata qa'iman summa talla fi asna'iha fajalasa atimu khalfahu qiyaman wujuban. Apabila imam memulai sholatnya dalam keadaan berdiri, ya, lalu di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap berdiri menyelesaikan sholatnya. Amalan bi hadis sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakar wan nas hina maradal maut. Sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis tentang sholatnya Nabi dalam keadaan duduk, tetapi makmum tetap berdiri. Ini apabila terjadi apa? Imam memulai sholatnya dalam keadaan berdiri. Lalu di tengah sholat ternyata sholat imam itu tidak kuat untuk berdiri, maka dia duduk, maka makmum tidak ikut duduk, tetapi mereka menyempurnakan sholatnya dalam keadaan tetap berdiri dengan gerakan-gerakan lain pada umumnya. Ini apabila imamnya memulai sholat dari keadaan berdiri. Wa ini tada abihimus shalah jalisan sallu khalfahu julusan istihbaban. Apabila imam memulai sholat di awal sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah di belakangnya dalam keadaan duduk. Tetapi ini mustahab saja, kata Imam Ahmad. Amalan bihadisail bab wa nahwihima, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis ke-73 dan ke-74 pada bab ini dan hadis-hadis lain. Dan ini adalah bentuk menggabungkan dua hadis yang kesannya adalah saling bertentangan. Bila imam memulai sholat dalam keadaan pada umumnya berdiri, maka ketika di tengah sholat imam itu terduduk karena kecapean atau sakit, maka makmum wajib tetap menyelesaikan sholatnya dalam keadaan berdiri sampai duduk dan seterusnya seperti umumnya. Adapun apabila di awal sholat imam tidak mampu berdiri, maka hendaknya makmum pun ikutan duduk dari awal sholat. Wala syakka anal jam'a bainan nususi idza amkan aula minan naskhi wa tahrif. Dan tidak diragukan bahwasanya menggabungkan beberapa nas yang kesannya itu kontradiksi bila memungkinkan maka lebih utama daripada melakukan metode tarjih. Bukan berarti tarjih itu bukan sesuatu yang perlu dihindari, bukan. Tetapi ini metode pilihan yang belakangan. Apabila tidak mungkin untuk digabungkan, maka baru menempuh metode tarjih. Wa qad qawa hadzal jam'a al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Yang mana hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menggabungkan di antara hadis-hadis ini. Maka kita terakhir mengambil faidah dari hadis ke-73 dan ke-74 ini. Yang pertama, wujubu mutaba'atil makmum lil imami fi shalah wa tahrimul musabaqah. Ini jelas wajib mengikuti imam bagi makmum dalam salat dan haramnya mendahului imam. Yang kedua, tahrimu mukhalafatihi, haramnya menyelisih gerakan imam dan batalnya salat makmum ketika mendahului imam. Jadi mukhalafah di sana adalah menyelisihi gerakan dalam artian mendahului dan seterusnya. Adapun misalnya imam irsal, ya ketika i'tidal tidak sedakap, adapun makmum itu sedakap, maka tidak masalah. Karena ini adalah ranahnya adalah fikih ijtihadiyah, ikhtilaf ijtihadiyah. Jadi tidak
mengharuskan demikian. Bila imamnya menggerak-gerakkan jari lalu makmum itu tidak menggerakkan jari maka tidak masalah. Allah taala alam. Begitu pun pula misalnya imamnya melakukan kunut subuh. Misalnya makmum itu mengambil pendapat bahwasanya dia tidak ikut mengaminkan. Di mana ini ada salah satu pendapat di antara kalangan asal itu kita maka tidak mengapa, tidak sampai batal salatnya. Kemudian yang ketiga, annal afdhala fil mutaba'ati an taqa amalul ma'mumi ba'da amalil imami mubasyarah. Yang afdal dalam mengikuti imam ya bagi makmum adalah segera mengikuti gerakan imam, tidak menunda-nundanya. Qal fuqaha wa tukrahul musawatu wal muwafaqatu fi hadzal amal. Dan dimakruhkan kata para ahli fikih untuk membersamai gerakan imam bersamaan. Walaupun tadi disebutkan apa? Segera mengikuti imam tetapi tidak boleh membersamai gerakannya dengan gerakan imam. Terutama yang saya perhatikan adalah ketika imam turun sujud. Imam turun sujud. Yang mana kadang-kadang imamnya itu karena membaca takbir ketika sujud adalah posisi mikrofonnya di atas, tidak seperti ini. Maka Allahu Akbar dia belum sampai meletakkan dahinya di tempat sujud, lalu makmum pun ikut langsung gerak. Maka saya perhatikan itu gerakannya pas dengan imam. Ini tidak selayaknya. Maka pesan saya kepada para makmum yang tepat di belakang imam, hendaknya dia perhatikan apabila makmum belum meletakkan dahinya di tempat sujud, hendaknya dia tidak turun sujud. Dan makmum ini yang di belakang imam itu dijadikan panduan oleh para makmum lain yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri atau di belakangnya. Apabila makmum yang tepat di belakang imam itu tidak segera turun maka tunggu. Ya. Jangan berpatokan pada suara mikrofon. Kadang-kadang imam ada sebagiannya yang membaca takbir ketika mau sujud itu masih dalam keadaan tegak berdiri, lalu turun sujudnya belakangan dan makmum menyangka itu sudah sampai di tempat sujud padahal belum. Ya. Ini hendaknya dijadikan tanbih atau perhatian agar kita benar-benar mempraktekkan fikih salat ini. Kemudian yang keempat, anal imama idza shalla jalisan li ajzihi 'anil qiyam, bahwasanya imam apabila salat sambil duduk karena tidak mampu, shalla khalfahu al-ma'mumun julusan, maka para makmum disunahkan untuk ikutan duduk bersama imam yang salat duduk karena tidak mampu, walaupun makmumnya mampu. Tahqiqan lil mutaba'ah wal iqtida, sebagai bentuk realisasi pengikutan makmum kepada imam secara sempurna. Kemudian yang kelima, annal makmum yaqulu rabbana lakal hamdu hinama yaqulu imamu sami'allahu liman hamidah. Makmum cukup membaca rabbana lakal hamdu ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah. Ibnu Abdul Bar mengatakan rahimahullah ta'ala la a'lamu khilafan fi annal munfarid yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bagi orang yang salat sendirian, imam dia salat fardu karena masbuk tidak mendapati imam sempurna lalu dia salat sendiri, ataukah dia salat sunnah. Dia membacanya lengkap, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Wa qala Ibnu Hajar wa ammal imamu fayusami'u wa yahmad. Adapun imam lengkap ya, membaca sami'allahu liman hamidah dan membaca juga rabbana lakal hamd. Dan ini disebutkan dalam Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya. Kemudian yang keenam, anna minal hikmati fi ja'lil imami fi salati al-iqtida'u wal mutaba'ah. Di antara hikmah rahasia dijadikannya imam untuk diikuti adalah agar seluruh gerakan makmum adalah mengikuti gerakan imam. Kemudian yang ketujuh adalah jawazul isyaru fi salati lil hajah. Boleh memberikan isyarat ketika salat untuk kebutuhan tertentu, walaupun menggunakan gerakan di luar gerakan salat. Ya, misalnya imam melihat makmum tidak duduk, maka dia memberi isyarat untuk ikutan duduk agar makmum ikut duduk. Begitu pula isyarat atau gerakan imam
untuk memindahkan makmum yang berada di sebelah kiri ketika sholat berdua untuk berpindah ke sebelah kanan imam. Apabila makmum seorang dan imam, maka posisi makmum adalah di sebelah kanan. Bila posisi makmum di sebelah kiri, maka hendaknya imam memberi isyarat agar makmum berpindah ke sebelah kiri. Atau mungkin posisi makmum terlalu ke belakang, maka hendaknya diberi isyarat agar mensejajarkan posisi makmum di bagian kanan. Kemudian yang ke-8, fil hadisi dalilun ala ta'kid mutaba'atil imam. Dalam hadis ini terdapat dalil, terdapat petunjuk bahwasanya adanya penekanan untuk mengikuti imam. Wa anna muqaddimatun ala ghairiha min a'malis shalah. Dan ini adalah pengantar atau muqaddimah pada gerakan lain di dalam salat. Faqad asqata al-qiyamu 'anil ma'mumil qadirin 'alaih. Di antara bentuk kesempurnaan mengikuti imam adalah rukun berdiri yang awalnya itu wajib bagi makmum adalah gugur ketika menyaksikan imamnya tidak mampu untuk berdiri. Padahal berdiri adalah salah satu di antara rukun sholat. Semua itu adalah li'ajli kamalil iqtida. Adalah dengan tujuan agar pengikutan makmum itu sempurna. Kemudian yang ke-9, wa minhu yukhadhu tahattumi ta'atil qadati wa wulatil amri wa mura'atin nizam. Di antaranya faedahnya adalah wajib bagi seseorang untuk ta'atil qadah, mengikuti atau menaati pemimpin. Wa wulatil umur, dan para penguasa. Wa mura'atin nizam, dan memperhatikan aturan. Wa adamil mukhalafati wal insyiqaqi 'ala ru'asa, dan tidak menyelisih dan memberontak pada para pemimpin. Ini apabila aturannya adalah aturan yang tidak menyelisih syariat. Adapun apabila aturannya menyelisih syariat, maka tidak la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam pada saat memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus di dalam salat, apabila makmum tahu imam pada saat rakaat keempat, saat salat zuhur atau salat asar, ternyata imam karena lupa dia berdiri ke rakaat 5, maka saat makmum tahu, dia tidak boleh mengikuti imam untuk berdiri ke rakaat ke-5. Walaupun pada asalnya mengikuti imam adalah wajib, tetapi ketika imam salah, maka tidak boleh diikuti. Dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Man nabbahu syai'un falyusabbih. Ya. Siapa yang membuat sesuatu yang mengingatkannya, maka hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Mengucapkan subhanallah. Dan ini lebih baik apabila seseorang ingin memberi tanbih kepada orang lain di dalam salat, hendaknya membaca subhanallah. Dan ini tidak terbatas makmum untuk imam. Orang salat sendirian pun, ketika misalnya ada orang yang ketok-ketok pintu dan tidak tahu di dalamnya ada orang yang sedang salat, maka lebih baik daripada membaca takbir dikeraskan, Allahu Akbar, agar orang di luar pintu tahu. Hendaknya juga dia membaca subhanallah sebagai tanbih untuk tamu bahwasanya di dalam ada orang salat dan hendaknya menunggu. Fama hadhihi syara'i ila al-ilahiyah illa lita'widina ala sami' wa ta'ah. Maka betapa syariat ilahi ini adalah membiasakan ma hadhihi syara'i al-ilahiyah illa lita'widina ala sami' wa ta'ah. Tidaklah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini melainkan untuk membiasakan kita untuk terbiasa mendengar dan taat, ya, fil ma'ruf, untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang baik. Dilatih dari kegiatan kita dalam salat berjamaah. Wa husnul ittiba'i wal iqtidaf, dan membiasakan untuk mengikuti dan tidak menyelisihi.
Bijalibit ta'abbudi biha lillahi subhanahu wa ta'ala. Di samping mengikuti imam adalah termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adhamal Islam wa asmata syari'atihi wa ajal ahdafihi. Betapa Islam ini adalah ajarannya agung dan tinggi syariatnya dan betapa mulia tujuan-tujuannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin ila tabassuri bidinihim wa ittiba'i, agar kaum muslimin memahami agama mereka dan untuk mengikutinya. Fayajtami'u syamlahum, dan agar mengumpulkan mereka dalam persatuan. Wa tatawahhadu sufufuhum, dan menyatukan barisan-barisan mereka. Wa ta'lu kalimatuhum, dan meninggikan kalimat-kalimat mereka. Famal khairu illa fil ijtima'i wat tafahum, dan tidaklah kebaikan melainkan di dalam persatuan. Wa masyaru illa bit tafriqi wal ikhtilafi wal mira'i bil batil, dan tidaklah keburukan melainkan dalam perpecahan, perbedaan dan perdebatan yang batil. Lalu Syekh Abdullah menutup bab ini dengan ayat dari surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatilah kalian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan janganlah berbantah-bantahan, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, sehingga gentarlah kalian dan hilanglah semangat kalian. Wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Demikian kajian kita pada bab ini, yaitu babul imamah. Semoga menambah ilmu kepada kita dan membuahkan amal-amal yang saleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita tentang masalah ini di kesempatan yang lain biidznillah ta'ala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.